والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ketika Allah perintahkan Iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi banyak ya kejadian-kejadian yang di masa lampau, masa-masa dulu ya kan, kembali terulang di di masa-masa kita sekarang dengan wajah yang berbeda, dengan versi yang berbeda. Oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis, termasuk di dalamnya iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam, yang pertama Allah tidak sujud. Yang mau sujud itu cuman malaikat. Iblis menolak untuk sujud. Kenapa jadi alasan iblis itu menolak untuk sujud? Ini iblis bukan sembarang orang. Jangan pian kira ini ecek-ecek ya. Ini bukan sembarang orang, dia adalah orang yang alim. Itu jenderalnya malaikat dulu, itu adalah iblis. Sebelum diturunkan ke bumi ya, itu sudah jadi jenderalnya jenderalnya malaikat itu sebelum dikeluarkan dari surga itu jadi jenderalnya malaikat. Jadi kawannya iblis, syaitan itu bubuhan malaikat, berkawan lawan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat itu kawanannya. Makanya ya kan, semakin hebat ibadah seseorang, iblis yang diutus, setan yang diutus itu pun harus pangkatnya lebih tinggi. Jaka ibarat ni kopral paling kada nang menggodani sersan satu lah paling kada ya Allah, harus tinggi. Lamunnya nang diganggu ini hambanya jenderal bintang 4 ya kan, nang dikirim harus jenderal bintang 6 ya kan, bosnya lagi big bosnya nang dikirim ya. Kenapa? Karena mun nang ecek-ecek ya kan, ini tekipayan kan. Nah ini iblis ya kan. Jadi iblis ini kada hakun. Kenapa? Karena ia merasa dirinya alim, merasa dirinya ahli ma'rifat, merasa dirinya ahli tauhid. Ujarnya betakun lawan Tuhan, ulun betakun siapa garana menciptakan ulun? Ujar Tuhan, aku. Ujar iblis, amun nangka itu nang berhak untuk disembah dan disujuti cuman pian aja. Oh bujur, nah bujur, kada salah. Ya kalau bujur kalau nang berhak untuk disembah itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar Tuhan, ini aku nang menyuruh. Selama aku nang menyuruh, maka kededa syirik di dalam situ. Tuhan nang menyuruh. Sekarang dengan ayat salawat. Di ayat salawat, innallaha, sesungguhnya Allah memulai dirinya. Di ayat sujud, Allah kada umpat sujud, tapi di ayat salawat, Allah umpat salawat. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat langsung dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu diuji. Kenapa? Sujud aja hakun, apalagi cuman baca salawat. Sujud lo Nabi Adam aja hakun sudah, apalagi cuman baca salawat. Nah, nang kada dibawa siapa? Iblis. Kenapa? Kada lulus ujian. Ujian pertama kada lulus, jadi kada dibawa lagi. Ya. Sudah keluar dari daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tinggal satu golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tinggal orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita berkeyakinan, beriktikad, berpendapat bahwa baca sholawat, bahwa hadir di majelis maulid, duduk untuk memuji Nabi Muhammad itu bagian dari kesyirikan. Kenapa jangan mengagungkan Nabi terlalu berlebih-lebihan? Ya. Dalam qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri mengatakan da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silahkan Anda puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sehebat-hebat pujian. Cuman satu, jangan pernah engkau kultuskan Nabi Muhammad sebagai sebagai Tuhan.
Nah itu hebatnya kenapa jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan Isra Mi'raj Allah sebut terlebih dahulu dalam pembukaan surah itu subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya, supaya kita umatnya ini jangan sampai menuhannakan Nabi Muhammad. Nabi Isa itu dituhannakan oleh kaumnya, kenapa? Karena gara-gara diangkat naik ke atas. Naik, kalau Nabi Isa naik sehingga dituhankan oleh mereka orang-orang Nasara. Nah kita, ya kan, Nabi kita pun dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijalankan, di Isra dan Mi'rajkan, tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, bahwa yang saya perjalankan ini sehebat apapun yang diberikan, pemberian yang diberikan, dia tetap adalah seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Dan itu kedudukan yang paling mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan sebutan pangkat sebagai seorang hamba. Oke. Apalagi tadi? Tadi ingat lagi anunya? Oh iya, bersalawat tadi ya. Nah, tinggal satu, siapa? Mereka manusia yang beriman, diajak, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersalawat. Jangan sampai kita, salawat itu bakal menjadikan kita syirik. Kada, Tuhan sudah menggawi berdahulu. Dan orang yang baca salawat itu satu gerbong, ya, satu gerbong, satu pekerjaan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan bersalawat, maka kita pun ikut bersalawat. Kenapa? Karena Tuhan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui, salawat ini adalah ibadah yang paling ikhlas, ya. Paling ikhlas itu ibadahnya salawat. Kenapa? Kadada orang, kalau kita sembahyang, ya, kita niatnya apa? Usolli, aku sembahyang. Bujur. Puasa, nawaitu shauma ghadin, saya puasa. Zakat, nawaitu an ukhrija, saya berniat mengeluarkan zakat. Kemudian apa lagi? Haji, nawaitul umrata wal hajja wa ahramtu bihima, saya berhaji dan berumrah dan berihram dengan keduanya. Pasti ada tebuan akunya, tapi dalam salat ada tebuan akunya kah? Ada orang shallaitu ala Muhammad? Tidak ada. Fa'ilnya kada pernah ana. Orang bersalat itu kada pernah fa'ilnya ana. Pasti fa'ilnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bisa memberikan balasan sebaik-baik balasan untuk Nabi Muhammad itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pengfa'ilnya itu cuman Allah sallallahu ala Muhammad. Tidak ada orang sallaitu ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad. Tidak ada. Pasti sallallahu ala Muhammad. Oke, kalau ini sudah kita lakukan, baca salawatnya banyak di bulan Sya'ban, masuk malam pertama bulan Ramadan, insya Allah hati kita bersih dan mudah untuk mendapatkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jadi perlu kita melakukan hal ini semua karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah, seandainya bersih hati kita maka kita tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Hari ini kenapa jadi kita koler membaca Al-Quran? Kenapa jadi selambar dua lambar mengantuk mata mariut? Tapi bila sudah baca status WA, status Facebook, Twitter, Instagram, Masya Allah, sejam, 2 jam, 3 jam tahan. Tapi kalau sudah giliran baca Quran, ya Allah, menguap hanya selambar, wah, ya Allah. Kenapa? Itu perlu kita koreksi. Makanya di sini, ya apa namanya, kita ingin mengajak, ya apa namanya, untuk kita giat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang ya, itu kan Al-Quran tuh, Al-Quran kan di bawah tuh, ya Allah. Apa ada? Pokoknya intinya itulah Al-Quran. Ya, mungkin kita melihatnya mungkin hanya sekedar lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan huruf Arab. Ya.
Tapi tahukah Anda itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, beliau punya tongkat yang bisa membelah lautan. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dengan cincinnya, dengan kerajaannya, dengan hartanya yang luar biasa. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat Nabi Allah Daud alaihissalam dengan suaranya yang merdu. Kita mungkin boleh kagum dengan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Tapi tahukah Anda, apakah kita masih bisa melihat mukjizat mereka? Tongkatnya Nabi Musa, cincinnya Nabi Sulaiman, suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam. Apakah bisa melihat? Tidak bisa. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Arab sana, di kota suci Makkah wal Madinah. Kita di mana ini, Asam-Asam, bisa melihat mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita, dan subhanallah semua orang memiliki. Coba kalau seandainya yang menjadi mukjizat Nabi itu selendang, ya, selendang, maka akan bertahan berapa lamakah selendang ini? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, dan pertanyaannya, akankah dimiliki oleh setiap orang? Oh, kita bikinkan kaweknya, samakah dengan apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad? Nah, akan bakal sama. Tapi Al-Quran, oh, pian hendak-hendak di mana aja, hendak diandak di HP, hendak diandak di kopiah, hendak diandak di baju, ditulis di baju, ya kan? Itu tetap semua sama, la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan bukan hanya kalau peng ditulis semushafan 30 kada, bismillahirrahmanirrahim pian tulis di sini, kada boleh pian menjapai kecuali dalam keadaan suci. Ujurlah. Kenapa? Karena ini bagian daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya dimanapun diandak itu hebatnya. Kenapa itu semua? Karena Allah jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, yang mana masa Nabi SAW itu tidak terputus. Nabi itu ajarannya kada terbatas ruang lingkup yang kecil, komunitas yang kecil, tidak. Komunitasnya tidak kecil, masanya pun tidak terbatas. Maka diperlukan mukjizat yang tidak berbatas pula, baik secara waktu atau tempat. Maka satu-satunya mukjizat besar itu adalah Al-Quran. Makanya baca Al-Quran, buka Al-Qurannya. Jangan sampai baru nanti bulan Ramadan, ya masih mending sih bulan Ramadan baca Al-Quran. Ya dari sekarang, ya, kita jadikan wiritan kita baca Al-Quran. Nah tadi salah satu kenapa jadi kita harus ini melakukan itu semua, karena agar suci hati kita, dan bila bersih hati kita, kita akan mudah untuk memahami Al-Quran. Kalau ini semua kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, makanya dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di luar daripada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan setiap harinya 1 kali khatam. Tapi kalau di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 2 kali, sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Kenapa? Karena memuliakan dengan Al-Quran. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah di malam terakhir, malam Lailatul Idul Fitri, kita akan mendapatkan jaizah, penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan, dilepaskan daripada adab neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang mulia, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan, minta maaf, minta relalah ulun kepanjangan, ya kan? Karena ulun lihat kan masya Allah masih semangat, ya kan? Masih tahan, ya kan? Atau tambahi lagi sudah gini Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua nanti kelak di akhirat sebagaimana Allah kumpulkan pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.